Oke, selamat malam Om Tante dan teman-teman youth semua. Bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan pada kita untuk berkumpul di sini. Ya, kita mau mulai acara doa 10 malam kita hari ini dengan mengingat bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, pimpin setiap kami supaya kami bisa menghadapmu dengan hati yang dan taat kepadamu. Tuhan, kami juga meminta pimpinan dari-Mu untuk saudara kami Jessica yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Om Tante dan teman-teman youth semua, kita masuk ke ruang kesaksian. Aku beri kesempatan kalau ada dari Om Tante atau teman-teman youth nih yang mau menyaksikan kasih Tuhan hari ini. Oh ya, ada nggak Om Tante?
Anak Yud dong, yang nyanyi, yang kesaksian anak Yud sekarang, Yud. Boleh. Ada siapa nih? Ada Ica, Nah, ada iya. Peti, Iya. ada Gracia, ada Ella, ada Jess. Ayo, ada gak nih? Oke, ini Bu Dora mau. Iya. Ibu Dora. Mau bersaksi ya Bu Dora nih. Ayo. Ya, itu mau nyampaikan Bapak Ibu. Iya. Salam dari Pak Denny. Tadi setelah 3 jam naik mobil, mereka melewati pelabuhan. Nah, jadi ada sinyal. Jadi Bapak sampaikan salam kepada Bapak Ibu dan teman-teman Youth semua. Terima kasih katanya pokok dukungan doanya. Dukungan doa yang diberikan dalam pelayanan selama di Mentawai ini. Semua tim sehat dan ada dalam keadaan yang baik. Nah, kemarin ada sedikit tadi diceritakan ke saya, waktu seminar okultisme itu disampaikan, kuasa gelap ternyata tidak senang. Sehingga ada penampakan di mana kuasa gelap di depan gereja itu seperti api. Seperti api lah. Tetapi selesai acara itu tidak ada satu pohon pun yang terbakar. Kemudian juga lonceng berbunyi. Lonceng berbunyi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kuasa doa itu sangat besar sehingga informasi tadi yang disampaikan ada banyak orang bertobat. Terpujilah Tuhan. Lalu sebelum tim ini tadi berangkat, masih melayani orang yang di tempat yang pertama itu dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Jadi dukung lagi dalam doa Bapak Ibu, tadi sudah menempuh naik mobil 6 jam menuju tempat yang baru. Sudah nggak ada listrik dan sinyal lagi. Itu saja, terima kasih banyak, Tuhan berkati kita. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi dari Om Tante atau teman-teman Youth nih? Oke, sepertinya nggak ada ya. Kita lanjut aja ya kalau gitu. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih
Oke. Halo Om Tante, hehe. Ya, malam Om Tante semua. Ya hari ini karena pelayannya dari Youth, jadi ya yang akan sharing firman aku gitu. Ya, jadi ya hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan lagi bersama-sama. Seperti kemarin-kemarin juga kita akan bahas dari kitab Mazmur gitu ya. Sesuai dengan judul yang diberikan tadi, Haleluya gitu untuk temanya. Sebelum kita masuk ke perenungan firman Tuhan, aku ajak Tante, teman-teman semua untuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami sungguh bersyukur kalau di malam hari ini Tuhan boleh kumpulan kami Tuhan bersama-sama untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan, boleh sama-sama berdoa dalam persekutuan doa 10 malam ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh bukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh memiliki hati yang benar-benar rindu untuk mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin sesi sharing firman Tuhan ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, amin. Oke, aku izin share screen ya, supaya kita bisa baca ayatnya. Ya, jadi sesuai tema yang diberikan dari pengurus tadi, ini temanya jadi hari ini adalah Haleluya gitu. Ya tadi aku juga bingung sih karena ayatnya juga pendek gitu ya. Dan ini Mazmur terakhir, tapi nggak apa-apa. Ternyata setelah dibaca-baca ini bisa jadi perenungan yang bagus juga buat kita semua gitu. Oke, pertama-tama kita mungkin baca dulu dari ayatnya, Mazmur 150 ayat 1-6. Mungkin aku bacain aja, Om Tante dan teman-teman semua bisa sambil menyimak di layar. Ya, Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan cara cap yang berdenting. Pujilah dia dengan cara cap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal yang pendek ini sebenarnya kita bisa lihat kata-kata yang bolak-balik diulang-ulang itu pujilah Allah, pujilah Allah, pujilah Allah gitu ya. Pujilah dia, pujilah Allah, dan haleluya yang artinya nanti akan kita bahas juga kurang lebih sama juga, pujilah Allah juga gitu. Nah, jadi kita melihat di Mazmur ini dalam 6 ayat yang singkat ini gitu ya, 6 ayat yang singkat ini kita bisa melihat banyak ajakan untuk memuji Allah gitu. Jadi ya kurang lebih apa yang akan kita bahas hari ini yang nggak jauh-jauh dari sana gitu lah ya. Oke, nah mungkin sebelumnya untuk latar belakangnya, ini kemarin juga udah banyak dibahas ya kayaknya sebelum-sebelumnya karena kita memang udah bahas kitab Mazmur juga beberapa kali ya kemarin-kemarin. Jadi secara umum memang kitab Mazmur ini dibagi jadi 5 buku gitu. Nah ini aku ada kasih pasal-pasalnya, bisa dilihat aja di slide-nya. Tapi intinya jadi 5 jilid lah istilahnya. Kayak ada satu buku Mazmur lalu dibagi jadi 5 jilid karena memang Mazmur ini kan dia kumpulan nyanyian dan puisi yang sama orang Israel itu dikumpulkan lalu diurutin, dibukukan gitu. Nah, menariknya dari 4 buku pertama di kitab Mazmur ini, jadi kalau kita lihat buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, nah ini yang aku cantumin ayat-ayat di sini adalah ayat-ayat terakhir dari buku itu gitu. Jadi misalnya kayak ini buku 1 kan pasal 1-41. Nah, ayat terakhir dari pasal 41-nya itu adalah ini gitu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, terus kita masuk ke yang buku kedua, sama ayat terakhirnya juga ayat terakhir dari pasal terakhirnya, terpujilah Tuhan Allah Israel lalala gitu ya. Terus buku 3-nya juga di ayat terakhirnya terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Buku 4 juga di ayat di pasal 106 ayat 48-nya juga sama terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat polanya gitu ya, pola dari 4 buku ini sebenarnya ada satu hal yang menarik gitu. Dilihat sekilas aja sebenarnya kelihatan sih gitu kan. Kita bisa melihat ada semacam frasa yang diulang-ulang gitu, yaitu terpujilah Tuhan Allah Israel, terpujilah Tuhan, ya frasanya beda-beda gitu ya, kayak nggak saklek sama persis, tapi intinya sama gitu. Intinya ada doksologi gitu. Jadi di akhir setiap buku Mazmur ini, di akhir setiap pembagian itu diakhiri dengan sebuah doksologi, sebuah seruan terpujilah Allah Israel, kira-kira kayak gitu. Nah ini menarik gitu ya, karena
kalau kita lihat kitab Mazmur ini, sebenarnya kan temanya banyak ya, kayak kita bisa melihat ada tema-tema kitab Mazmur yang lebih senang gitu, lebih senang kayak, ucapan syukur, ucapan selebrasi, lalu kayak puji-pujian, pokoknya happy gitu ya temanya. Ada juga tema-tema yang, lebih sedih gitu ya, istilah lebih sedih. Ada yang saat-saat di mana kita bisa melihat, pemazmur ini meratap, pemazmur ini berseru-seru kepada Tuhan, pemazmur ini, menyerukan, rasa sakit, rasa marah, atau bahkan kayak memohon kepada Tuhan untuk bertindak adil dan sebagainya ketika dia berhadapan dengan musuhnya gitu ya. Jadi kita melihat buku Mazmur ini sebenarnya kayak naik turun gitu, kayak ada sesi-sesi senengnya, ada sesi-sesi meratapnya gitu ya. Tapi, ya ini hal yang menarik gitu, terlepas dari tema apapun yang ada di setiap buku dan setiap nyanyian itu, kita bisa melihat setiap buku itu ditutup dengan sebuah seruan untuk memuji Tuhan gitu, untuk terpujilah Tuhan. Walaupun misalnya nih di ayat-ayat buku 3, buku 4 ini banyak, yang mazmur-mazmur yang bersifatnya ratapan gitu ya, ratapan orang Israel pada waktu mereka dalam pembuangan gitu. Tapi tetap di akhir ditutup dengan ucapan doksologi gitu, seruan untuk memuji Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya, memuji Tuhan atau terpujilah Tuhan ini adalah tema yang cukup sentral gitu dalam kitab Mazmur. Maksudnya cukup penting lah untuk dibawakan dalam kitab Mazmur ini. Nah, itu tadi, kita bahas dari buku 1, 2, 3, 4. Nah, lalu bagaimana dengan buku kelima gitu? Kan yang hari ini mau kita bahas kan buku kelima ya. Soalnya kan kita bahasnya Mazmur 150 nih, udah pasal-pasal terakhir banget. Nah, menariknya adalah di buku kelima ini justru ternyata bukan hanya diakhiri dengan satu kalimat terpujilah Allah kayak sebelum-sebelumnya, tapi justru diakhiri dengan 5 Mazmur haleluya gitu. Nah, ini waktu aku baca-baca juga, ternyata menarik karena kalau kita lihat, di Mazmur 146, 147, 148, 149, 150, ternyata bukan cuma Mazmur 150 doang yang ada kata haleluya gitu. Kalau kita buka dari 146, 147, 148 dan seterusnya, setiap Mazmur itu diawali dan ditutup dengan kata haleluya gitu. Om Tante kalau mau iseng buka Alkitabnya juga boleh gitu ya. Tapi, di setiap pasal itu pokoknya kita lihat itu diawali dengan kata haleluya dan diakhiri dengan kata haleluya. 147 juga gitu, 148 juga gitu. Jadi, diakhiri bukan dengan satu ayat doksologi aja, tapi dengan 5 Mazmur haleluya ini gitu. Dan yang kita bahas hari ini kan, pasal 150 ya. Jadi ini kayak benar-benar ending dari ending gitu, ending dari Mazmur haleluya yang penuh puji-pujian ini gitu. Istilahnya benar-benar yang paling final dari doksologi yang terakhir di 5 Mazmur terakhir gitu. Nah, kira-kira gitu yang mau kita bahas hari ini. Nah, mungkin aku bahas sedikit tentang kata haleluya gitu. Apa sebenarnya makna dari kata haleluya gitu ya. Nah, haleluya ini dari akar katanya itu sebenarnya bisa kita pecah jadi 2, halel dan yaitu Yahweh gitu. Halel ini, diartikan sebagai to praise, jadi memuji gitu ya, pujilah, memuji gitu. Dan ini adalah singkatan dari Yahweh gitu. Jadi kalau kita gabung ya sebenarnya kurang lebih artinya ya praise the Lord, pujilah Allah gitu, pujilah Yahweh gitu. Dan, menariknya haleluya ini biasa bukan semata-mata dimaknai, dalam memuji Tuhan seorang diri gitu. Maksudnya bukan ya itu benar, maksudnya dalam memuji Tuhan seorang diri, tapi biasa haleluya ini juga digunakan dalam kesan mengajak orang-orang lain itu juga untuk memuji Tuhan gitu. Jadi seakan-akan kayak, "Ayo ayo ayo pujilah Tuhan," gitu. Kayak ada kesan mengajak orang-orang juga untuk memuji Tuhan atau memuji Yahweh gitu ya. Nah, kita melihat Mazmur ini sampai ditutup dengan 5 Mazmur haleluya. Nah, kita mungkin bertanya-tanya gitu ya, apa pentingnya dari haleluya gitu, apa pentingnya dari memuji Tuhan gitu. Kenapa sih, kenapa kita harus memuji gitu? Apa alasan kita memuji sesuatu gitu ya? Nah, ini sebenarnya menarik sih, menarik karena, ada satu penulis terkenal namanya C.S. Lewis gitu. Nah, dia itu waktu awal-awal dia bertobat, dia itu penulis Kristen, mungkin kalau Om Tante pernah nonton Narnia, itu kan terkenal ya filmnya. Ya dia penulis novel yang terkenal lah pokoknya, penulis Kristen yang terkenal. Nah, dia itu waktu awal bertobat, dia itu bertanya-tanya, kenapa sih kok kesannya Allah orang Kristen tuh kayak sangat menuntut pujian gitu. Bahkan, ini suatu hal yang dia banyak banget temukan di kitab Mazmur. Kayak si pemazmur tuh bukan cuma dia sendiri yang memuji Tuhan, tapi bahkan dia tuh sampai ngajak orang lain untuk memuji Tuhan, bahkan kayak, semua hal tuh seakan-akan kayak diajak untuk memuji Tuhan. Dan dia melihat,
kenapa sih? Kenapa kok Allah Allah kesannya kayak gila pujian gitu? Kenapa kenapa kita harus memuji Allah gitu? Kenapa kita harus memuji sesuatu lah intinya gitu. Nah, tapi ketika dia merenungkan hal ini, ketika dia merenungkannya baik-baik gitu ya. Nah, ternyata memuji sesuatu itu bukan hal yang asing gitu, bukan hal yang asing. Kalau dia itu bilang kalau kita lihat di sekitar kita di dunia, pujian itu adalah suatu hal yang sangat umum gitu. Bahkan dunia itu penuh dengan pujian, dia bilang kayak gitu. Misalnya aja ya, misalnya contohnya ada orang yang baca novel, terus dia suka banget sama novelnya. Respon wajarnya adalah ya dia memuji karya itu dan dia memuji penulisnya gitu kan. Atau misalnya ketika seseorang melihat pemandangan yang bagus gitu, pemandangan yang ya misalnya lagi jalan-jalan lah terus ketemu gunung atau bukit atau apapun yang bagus, tanpa sadar tuh memang jiwanya akan berespons untuk memuji gitu, akan memuji. Atau misalnya yang dia contohkan juga yang banyak terjadi adalah dalam konteks pasangan misalnya, dalam konteks pasangan. Itu kan kalau orang udah jatuh cinta rasanya kayak apa aja semua yang jelek juga dipuji gitu kan. Jadi kayak dia tuh melihat bahwa sebenarnya dunia ini tuh penuh dengan pujian, bahwa pujian itu bukan suatu hal yang aneh gitu. Dan kenyataannya kalau kita renungkan sebenarnya mereka nggak terpaksa juga gitu ya. Kan kayak ketika orang menyukai suatu film atau menyukai suatu buku, ya dia kan memuji bukan dengan terpaksa, tapi dia memang memuji karena dia menikmati hal itu gitu. Maka sebenarnya C.S. Lewis akhirnya menyimpulkan gitu ya, ketika kita menikmati sesuatu, ketika kita melihat dan menghargai keindahan dari suatu objek, memuji itu adalah respons yang wajar gitu. Memuji itu adalah respons yang wajar. Jadi ketika kita melihat suatu hal yang indah, suatu hal yang kita hargai, suatu hal yang kita nikmati, pujian itu adalah suatu respons yang wajar dari hal itu gitu. Nah, tapi masalahnya ini ya, ini kalimat dari C.S. Lewis itu all enjoyment spontaneously overflows into praise. Jadi segala kenikmatan sewajarnya itu memang akan diekspresikan sebagai bentuk pujian gitu. Nah, tapi kenyataannya kadang itu sulit buat kita buat memuji Tuhan gitu ya. Kayak kita tuh gampang untuk melihat keindahan dari banyak hal lalu memuji itu, tapi kenyataannya untuk Allah sendiri kadang kita justru lupa gitu. Kayak kita perlu diingatkan berkali-kali untuk memuji Tuhan gitu. Nah, mungkin satu hal yang bisa kita refleksikan adalah kenapa sulit gitu ya, kenapa sulit bagi orang untuk memuji Allah, bahkan kayak kadang nggak rela gitu ya, rasanya, Allah siapa sih, kenapa sampai harus gue puji-puji gitu. Mungkin alasannya bukan sekadar lupa gitu, mungkin alasannya bukan hanya sekadar lupa, tapi mungkin hal yang paling mendasarnya adalah kita belum benar-benar menemukan kenikmatan dalam Allah gitu. Kita belum benar-benar melihat Tuhan sebagai pribadi yang benar-benar layak menerima pujian kita. Kita belum melihat Tuhan sebagai suatu pribadi yang benar-benar indah, benar-benar benar-benar besar lah, benar-benar indah, benar-benar besar yang benar-benar sampai jiwa kita itu sebegitu ingin memuji Dia gitu. Mungkin satu hal yang bisa kita renungkan adalah hal itu gitu. Mungkin kita belum benar-benar menikmati Allah sampai kita lupa berulang kali untuk memuji Tuhan gitu. Makanya Mazmur 150 ini bisa dibilang Mazmur yang cukup baik sih untuk kita renungkan sama-sama di malam ini gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan ayatnya. Mungkin aku nggak akan bahas terlalu dalam juga sih, tapi ya mungkin kira-kira per ayat lah nanti dibahas secara singkat gitu. Nah, dari beberapa bacaan yang aku baca, dari beberapa sumber yang aku baca ya, kebanyakan kurang lebih membagi 6 ayat ini ke dalam 4 bagian gitu. Nah, ini udah aku kotak-kotakin ya supaya gampang lihatnya. Jadi kurang lebih mereka bagi jadi ayat 1, ayat 2, terus ayat 3 sampai 5 dan terakhir ayat 6 gitu. Nah, kira-kira kenapa pembagiannya kayak gini? Jadi ayat 1 ini dibilang adalah di mana ini kayak menjawab pertanyaan di mana kita memuji Allah. Lalu ayat 2 itu menjawab mengapa kita memuji Allah. Lalu ayat 3 sampai 5 ini menjawab dengan apa kita memuji Allah, dan yang ayat terakhir adalah siapa yang memuji Allah gitu. Siapa yang seharusnya memuji Allah. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita mungkin akan bahas satu-satu per ayatnya gitu ya. Nah, di ayat 1 ini dikatakan pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dalam cakrawalanya yang kuat gitu. Nah, ini ada kata-kata kunci yang aku highlight, yang aku bold gitu. Nah, pertama di sini dibilang pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Nah, tempat kudus ini sebenarnya kalau di Alkitab identik beberapa kali digunakan sebagai bait gitu ya, merujuk kepada holy place. Jadi kayak bait Allah gitu, bait Allah. Nah, ini ya intinya
itu yang banyak digunakan di Perjanjian Lama adalah kata tempat kudus ini, atau kalau bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas sanctuary gitu ya. Ini merujuk kepada tempat kudus Allah yaitu bait Allah gitu. Nah, ini seakan-akan frasa ini mengajak umat Allah gitu, mengajak umat Allah untuk berkumpul dalam tempat kudusnya untuk memuji Dia gitu, untuk memuji Dia. Jadi seakan-akan mengajak seluruh umat Allah di bumi, karena kan tempat kudus ini ceritanya di bumi gitu ya, mengajak seluruh umat Allah di bumi untuk berkumpul di tempat kudusnya dan memuji Dia gitu. Nah, tapi ternyata bukan sebatas itu aja, karena frasa berikutnya itu mengatakan pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala ini adalah kata yang identik dengan langit gitu ya, dengan langit. Ini kan sama kata yang digunakan juga waktu penciptaan hari kedua gitu, cakrawala. Jadi mungkin secara luas itu artinya ya langit secara keseluruhan gitu. Nah, maka dari ayat pertama ini sebenarnya terjawab gitu ya, di manakah tempat untuk memuji Allah gitu. Jawabannya adalah baik seluruh bumi maupun seluruh langit. Jadi seakan-akan di ayat pertama ini pemazmur sedang mengajak keseluruhan umat di bumi dan juga keseluruhan langit dan segala hal-hal yang ada di langit untuk memuji Allah. Jadi baik di bumi maupun di langit gitu. Itu dari ayat pertama. Lalu dari ayat yang kedua, di sini dibilang pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, di sini kita bisa melihat alasan kenapa kita harus memuji Allah gitu. Nah, sebenarnya singkat di sini di ayat 2 ini cuma dikasih 2 alasan ya, seakan-akan cuma dikasih 2 alasan, karena keperkasaan Allah dan karena kebesaran Allah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini udah diuraiin dengan sangat banyak di pasal-pasal sebelumnya. Jadi dari pasal 146, 147, 148, 149 itu udah dicantumkan banyak banget lah alasan kenapa umat Allah itu harus memuji Allah gitu. Bahkan bukan umat Allah doang, kalau di pasal-pasal sebelumnya itu bahkan sampai bilang seluruh ciptaan gitu, bahkan sampai bilang hewan pun itu harus memuji Allah gitu ya, seakan-akan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya memang di ayat kedua ini hanya sebuah rangkuman gitu ya, hanya sebuah rangkuman dari apa yang sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya. Nah, tapi memang kedua hal ini adalah 2 poin yang penting gitu. Pertama adalah karena segala keperkasaannya, atau mungkin kalau kita translate dari bahasa Inggrisnya yang lebih literal itu adalah karena perbuatannya yang besar, karena perbuatannya yang perkasa gitu. Ini adalah suatu hal yang membuat kita seharusnya memuji Tuhan sih ketika kita merenungkan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita gitu. Perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Seakan-akan kalau dalam konteks pemazmur ya, dalam konteks bangsa Israel, dalam konteks pemazmur, ketika mereka merenungkan perbuatan Tuhan yang besar ya mereka teringat gitu. Mereka teringat bagaimana perjalanan Tuhan menyelamatkan mereka gitu ya di sepanjang sejarah hidup mereka, dari mereka dulu di Mesir sampai mereka dikeluarkan dari perbudakan, sampai mereka dituntun ke tanah perjanjian, lalu mereka berdosa, lalu mereka dibuang, tapi Tuhan tetap terus menuntun mereka. Nah, ketika orang-orang Israel tuh merenungkan perbuatan perkasa Allah, ya mereka mengingat semua hal ini gitu, dan mereka responsnya adalah mereka memuji Allah gitu. Nah, ya mungkin sama juga gitu seperti kita ya, kita ini juga suatu hal yang bisa kita renungkan gitu ya, apa saja perbuatan-perbuatan perkasa Allah yang sudah kita terima sepanjang hidup kita gitu. Banyak, entah itu dalam momen-momen sedih atau dalam momen-momen sukacita, yang pasti kita banyak mengalami perbuatan-perbuatan perkasa Allah gitu. Dan ya segala hal itu seharusnya membuat kita bukan menjadi sombong dan membuat kita hanya sekedar merasa aman, tapi justru mendorong kita untuk malah memuji Allah gitu. Nah, lalu untuk frasa yang kedua di sini dibilang, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Tadi kan berarti yang di pertama itu seakan-akan bilang pujilah Tuhan karena apa yang telah Tuhan lakukan gitu. Nah, di frasa yang kedua ini dibilang pujilah Dia karena memang Allah adalah Allah yang besar. Jadi karena memang Dia adalah Allah gitu. Karena Dia memang adalah Allah yang besar. Maka di ayat kedua ini kita bisa bilang seakan-akan kenapa kita memuji Allah? Pertama karena apa yang telah Allah lakukan, dan yang kedua karena siapa Allah itu sendiri, karena Dia itu memang adalah Allah yang besar, karena Dia itu memang Allah yang layak untuk dipuji gitu. Ya, itu untuk ayat yang kedua gitu ya. Lalu kita masuk ke ayat yang ketiga. Ayat ini bagian yang paling panjang gitu. Ayat 3, 4, 5 yang lain kan cuma kayak satu ayat, terus tiba-tiba di bagian ketiga ini panjang gitu kan, 3, 4, 5. Nah, tapi apa sih yang dibahas di 3 ayat ini gitu? Di 3 ayat ini apa yang dibahas? Ternyata sekumpulan alat musik gitu ya.
yang di bagian terpanjang ini justru seakan-akan pemazmur tuh lagi menumpuk gitu, menumpuk nama-nama alat musik gitu. Jadi ada sangkakala, ada gambus, ada kecapi, ada rebana, tari-tarian, kecapi lagi, seruling, ceracap, berdenting, berdentang, dan sebagainya. Jadi di bagian ini kita itu kayak seakan melihat pemazmur itu lagi numpuk-numpuk nama-nama instrumen gitu, kayak lagi apa ya, seakan tuh lagi mengajak seluruh instrumen untuk mengajak seluruh instrumen dalam satu orkestra untuk sampai ke bagian puncak final gitu. Istilahnya kalau kita lagi nonton konser gitu ya, atau nonton orkes, kan biasa kalau udah mau deket-deket ending kan kayak seru gitu ya, kayak makin lama mungkin awalnya cuma biola aja yang main atau trompet aja yang main, tapi nanti makin lama tuh kayak kayaknya mau mencapai klimaksnya, lalu makin banyak instrumen yang ikut gitu ya. Nah, kira-kira ini kesannya kayak gitu ya, kesannya pemazmur lagi mengumpulkan, lagi mengajak seluruh instrumen, seluruh bagian yang ada dalam komposisi lagu ini untuk turut serta gitu, untuk memuji Allah gitu. Nah, kita nggak tahu apakah ini tuh udah termasuk semua alat musik yang ada di orang Yahudi atau bukan. Maksudnya ya apakah ada alat-alat musik yang di luar ini, mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi intinya yang bisa kita lihat di sini, ini sebenarnya cukup menggambarkan seluruh alat musik ya. Ada alat musik tiup, ada alat musik pukul, ada alat musik kecapi apa sih? Senar gitu ya, ada rebana, tari-tarian, dan sebagainya. Nah, maka apa yang bisa kita lihat di sini gitu ya? Ketika ditanya dengan cara apa kita memuji Allah, ya jawabannya kalau kita lihat dari 3 ayat ini, jawabannya adalah dengan segala hal yang kita punya gitu, dengan segala hal yang kita punya. Dengan segala instrumen yang kita punya dalam hidup, dengan segala hal, dengan segala aspek yang kita punya dalam hidup, ya itulah yang seharusnya kita gunakan untuk memuji Allah gitu. Sebagaimana pemazmur ini seakan-akan memanggil semua instrumen untuk memuji Allah, ya begitu juga kita menggunakan segala hal yang kita punya dalam hidup kita untuk memuji Allah gitu. Nah, dan pada akhirnya ini memuncak di ayat 6 gitu, di ayat terakhir gini ya. Setelah tadi pemazmur ini dia menyebutkan berbagai macam instrumen yang ada, di akhir ini, di ayat finalnya, dia seakan-akan mengakhiri dengan satu instrumen yang terpenting, gitu, satu instrumen yang terpenting, yaitu nafas hidup itu sendiri gitu, nafas hidup itu sendiri gitu. Jadi setelah tadi dia udah manggil instrumen ini, dan dia akhiri dengan finalnya satu instrumen yang paling penting, yaitu nafas hidup dari manusia itu sendiri. Benar-benar diajak gitu ya, diajak siapa sih yang seharusnya memuji Tuhan. Di sini pemazmur dengan jelas bilang gitu, segala yang bernafas gitu, segala yang bernafas. Dan satu hal yang kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada hal yang lebih indah yang bisa kita lakukan dengan nafas hidup yang udah Tuhan berikan kepada kita selain daripada untuk memuji Dia gitu. Jadi nggak ada hal yang lebih baik lah yang bisa kita lakukan dengan nafas hidup kita yang udah Tuhan berikan selain daripada untuk kita kembalikan untuk memuji Dia gitu. Nah, itu kira-kira untuk pembahasan dari ke-6 ayat ini gitu ya. Ya memang singkat sih, tapi sebenarnya justru dalam kesingkatan itu, dalam mazmur yang sangat singkat ini, kita bisa melihat bagaimana pemazmur ini benar-benar kayak punya kerinduan untuk mengajak orang-orang untuk memuji Allah gitu. Nah, sekarang bagian yang terakhir, karena kita kan sebenarnya lagi bahas tadi Mazmur 150 ini kan ending dari kitab Mazmur yang sangat amat tebal itu. Nah, mungkin kita bisa lihat sedikit ke Mazmur 1 ke awalnya supaya lengkap kan, kita lihat start sama endingnya gitu. Nah, di Mazmur 1 ini ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide ayat di Mazmur 1 ini, kalau nggak salah ayat di perikopnya di LAI itu disebutnya jalan orang benar dan jalan orang fasik gitu ya. Tapi intinya yang mau ditekankan di sini adalah Mazmur 1 itu diawali dengan ayat ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pecomooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam gitu. Jadi intinya Mazmur 1 ini lagi ngomong tentang orang yang kesukaannya itu adalah firman Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan gitu. Orang yang disebut berbahagia, di sini kan dibilang ya berbahagialah gitu ya. Orang yang disebut berbahagialah, makanya orang yang disebut berbahagia di Mazmur ini adalah orang yang memang suka merenungkan Taurat Tuhan dan dia mengikuti jalan Tuhan gitu. Dan dalam sepanjang hidupnya, kurang lebih hidupnya itu kayak cerita di Mazmur gitu ya.
si orang yang berbahagia ini orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang mengikuti jalan Tuhan, dalam hidupnya itu ya kurang lebih kayak cerita Mazmur, ada fase naiknya, ada fase turunnya gitu ya, ada berbagai pengalaman hidup dia yang dia lalui gitu ya, seperti cerita Mazmur yang sangat amat panjang itu. Ada fase-fase sukacita, ada fase-fase dia meratap, ada fase-fase dia bisa sangat mudah bersyukur, ada fase-fase justru dia berseru-seru pada Tuhan, dan bagaimana melalui semua peristiwa itu dia dipertumbuhkan gitu, dia dipertumbuhkan melalui segala peristiwa yang ada dalam hidupnya itu, entah itu naik, entah itu turun, dan sebagainya. Dan pada endingnya kan kita masuk lagi ke ayat 150 ini ya, dan pada endingnya kita melihat bahwa hidupnya diakhiri dengan sebuah haleluya gitu, dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Maka secara keseluruhan dari kitab Mazmur ini, kalau kita lihat dari awalnya, tengahnya, dan endingnya, ya kita bisa melihat gitu bahwa tujuan akhir dari seseorang yang berjalan dalam jalan Tuhan, yang berjalan dalam Tuhan, pada akhirnya seluruh hidupnya memang adalah untuk memuji Tuhan. Pada akhirnya tujuan hidup yang terpenting yang bisa dia berikan adalah memberikan hidupnya untuk memuji Tuhan gitu. Ya mungkin itu kira-kira yang bisa aku sharingkan. Jadi mungkin poin terakhir yang bisa kita refleksikan gitu ya, yang bisa kita refleksikan dari perenungan sharing firman hidup kita, renungan sharing firman Tuhan hari ini, ya mungkin kita bisa sama-sama bertanya gitu, kita bisa sama-sama bertanya ke diri kita sendiri gitu. Melalui berbagai pengalaman hidup yang udah Tuhan berikan, kayak pemazmur ini ya, itu kan banyak ya pengalaman hidupnya gitu ya. Lika-liku hidup yang Tuhan kasih, pengalaman hidup yang Tuhan berikan. Respons kita tuh selama ini seperti apa gitu? Respons kita tuh selama ini seperti apa? Apakah kita berespons seperti pemazmur ini, seperti pemazmur yang dia itu di segala perjalanan hidupnya, dia itu penuh dengan pujian kepada Tuhan, dan pada endingnya pun dia mengakhiri itu dengan pujian kepada Allah, dengan haleluya gitu ya. Atau kita mungkin terlalu sering menjadi orang-orang yang terlalu fokusnya bukan memuji Tuhan, tapi mencari pujian untuk diri gitu. Karena kan kurang lebih yang dunia kurang lebih dorong kan kayak gitu ya. Maksudnya orang yang dianggap bahagia, orang yang dianggap sukses adalah orang yang menerima banyak pujian gitu. Misalnya ya kalau followers Instagramnya banyak, atau kalau likes-nya banyak, atau kalau apapun lah, misalnya dia fans-nya banyak, kita menganggap orang itu terkenal, kita menganggap orang itu luar biasa gitu, dan itu yang banyak sekali dikejar oleh banyak orang, yaitu pujian untuk diri sendiri. Sampai-sampai kita lupa bahwa sebenarnya tujuan hidup seseorang yang berjalan dalam Tuhan itu bukan untuk mencari pujian dan kemuliaan sebaik-baik untuk diri kita sendiri gitu, tapi justru kita seharusnya memberikan kepada Tuhan apa yang layak kita berikan kepada Dia dengan hidup kita gitu, yaitu menggunakan segenap hidup kita untuk memuji Tuhan. Oke, gitu sih kurang lebih sharing firman dari aku hari ini. Kayak habis deh, ya habis kan bener. Ya mungkin aku tutup dalam doa dulu ya, Ran, sebelum balik ke gini. Boleh. Oke. Om Tante, teman-teman, mari kita sama-sama tutup renungan firman hari ini dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan yang boleh kami renungkan sama-sama hari ini. Kami boleh merenungkan sebagian dari kitab Mazmur ya Tuhan, kami boleh merenungkan kembali Tuhan ajakan untuk memuji Tuhan dengan segenap hidup kami, dan menjadikan pujian kepada Allah hal yang paling penting dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menikmati Tuhan, boleh melihat Tuhan sebagai pribadi yang layak untuk kami puji, dan boleh memberikan segenap hidup kami Tuhan untuk senantiasa memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan sesi doa 10 malam ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, amin. Makasih Jessica untuk firman Tuhannya. Kita masuk ke doa syafaat. Ya, pokok doa yang pertama, kita mau berdoa untuk pengurus dan anggota YUT, khususnya untuk Jessica sebagai ketua YUT. Terus kita mau doa juga untuk anggota-anggota YUT supaya mereka boleh bertumbuh dan merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan YUT ini. Itu dulu, kita sama-sama berdoa, nanti kita lanjutkan lagi ke pokok doa yang selanjutnya.
Ya, selanjutnya kita juga mau berdoa untuk sekolah anak-anak youth yang masih sekolah, terus yang masih kuliah juga, dan yang sudah bekerja. Kita sama-sama doakan. Selanjutnya juga untuk doa yang ketiga, sama-sama doakan untuk program-program youth ke depannya, khususnya untuk komsel yang rutin setiap hari Sabtu kita adakan. Dan program youth ke depan yang saat ini juga masih dipikirkan oleh pengurus-pengurus youth. Kita sama-sama berdoa, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya kita mau berdoa untuk pelayanan sosial di Tanah Merah, Bimbel Keluarga Tanah Merah. Biasanya dulu youth rutin pelayanan di sana setiap hari Sabtu, tapi udah 2 tahunan ini berhenti sementara karena COVID. Di buku absen kami kemarin anak-anak ini udah ada 50-60 anak. Ya, kita sama-sama topang doa Bapak Ibu supaya kegiatan ini boleh aktif kembali dan anak-anak di sana juga boleh mengenal kasih Tuhan. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk persiapan ibadah youth secara hybrid, online dan onsite, supaya Tuhan pimpin dan semua juga boleh berjalan lancar. Kita sama-sama doakan, mari kita berdoa. Ya, untuk doa penutup, minta dengan kasih Om Jun untuk pimpin kita di doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, segala puji syukur dan terima kasih untuk segala berkat Tuhan dan juga firman Tuhan yang telah kami sampaikan, khususnya kami mengerti mengenai Mazmur, dan terima kasih untuk di mana kami bisa belajar kitab Mazmur karena semata-mata Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami. Dan juga terima kasih untuk Saudara Jessica yang menyiapkan firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Ya Tuhan, pada akhir dari perseruan doa kami ini, kami tak henti-hentinya mengucap syukur di dalam keberadaan kami, di dalam semua elemen yang ada dalam tubuh kami, pikiran dan hati kami, supaya kami benar-benar ibadah kami memuliakan Tuhan melalui persembahan hidup kami, melalui hidup kami, dan jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga telah mendengarkan doa-doa yang telah kami panjatkan, semata-mata karena Tuhan yang akan ditinggikan, Tuhan juga yang akan dimuliakan. Ya Bapak, terima kasih untuk teman-teman kami youth yang bergabung dan juga untuk para jemaat dewasa yang juga bergabung pada hari ini. Terpujilah Allah Bapa kami juga mengucap syukur untuk di mana Pak Denny sudah ada komunikasi dengan Ibu Dora dan mengucap syukur untuk KKR yang telah berlangsung dan juga banyak orang yang bertobat
dan juga kami berdoa biar Roh Kudus Tuhan melindungi, menaungi, menguatkan pelayanan dan juga orang-orang yang diutus oleh Tuhan pada mission trip ini. Tuhan kuasai dengan kuat kuasa-Mu supaya hari-hari selanjutnya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kuasa yang lebih heran lagi kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, ini adalah doa kami, hanya adalah nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Om Jun. Iya. Oke. Acara kita sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Om Tante, makasih. Terima kasih Rani, Jessica, Terima dan kasih Jessica, firman-Nya yang bagus, yang memberkati kita. Pinter sekali ya, bisa membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati ya dalam Ya, sama Tante. menjadi berkat Tuhan berkati bagi Om Tante kita juga semua. semua. Terima kasih untuk Rani, MC-nya, Tuhan berkati juga. Dan untuk semuanya, Tuhan berkati. Seperti anak SD. Untuk Ibu Sarah juga. Lumayan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Jessica, terima kasih firman Tuhannya. Rani, terima kasih. Terima kasih Jessica. Jessica, terima Iya, malam Om Tante. Thank you juga Rani. kasih Malam semua. Selamat Malam malam. semuanya. semua. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Saya tutup ya Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya, ya Will. Istirahat Thank you. semuanya. Ketemu besok ibadah minggu, jangan lupa.